Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana kami akan mempraktikkan aktivitas coaching dengan 3 pemeran. Yang pertama adalah saya sendiri, Eka Nila Kusrini sebagai pengamat. Yang kedua, Ibu Purwanti sebagai coach. Dan yang ketiga, Ibu Opsi Rizky Andaru sebagai coachee. Baiklah, untuk mengawali kegiatan hari ini, sebelum kita memulai praktek coaching antara Ibu Purwanti dan Ibu Opsi, marilah terlebih dahulu kita mendiskusikan rubrik pada kegiatan coaching ini. Bu Purwanti dan Bu Opsi, apa sudah paham mengenai rubrik kegiatan ini? Karena rubrik ini sebagai panduan kita, guys, sebagai panduan Bu Purwanti dan juga Bu Opsi dalam melakukan kegiatan coaching ini. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi terkait dengan rubrik ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta, begitu nih Bu, dan dengan berbagai kompetensi yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan ini Bu Purwanti dan Bu Opsi ingin mengembangkan kompetensi yang apa, Bu? Monggo dari coach dulu bisa dijawab. Baiklah Bu Nila, terima kasih. Dari saya sebagai coach akan berusaha mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, memperdayakan coachee, dan saya kira ketiganya itu sangat penting dan harus dikembangkan semuanya. Hanya saja saya akan lebih menonjol pada memperdayakan coachee untuk menyampaikan dari identifikasi masalah sampai pada tanggung jawab. Itu Bu. Baik Bu. Kemudian kalau dari coaching bagaimana Bu Opsi? Oh iya, saya ingin mengembangkan diri saya untuk menemukan potensi yang saya miliki sehingga saya mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Saya sebagai coachnya. Baik Bu. Jadi sebagai coachee saya sebisa mungkin mengembangkan diri saya sehingga nanti saya harapkan tanpa bantuan atau masukan berlebihan dari coach, saya mampu menemukan solusi-solusi yang dapat saya gunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Begitu Ibu. Ya, baik Bu. Saya juga Bu mau menambahkan sedikit. Mungkin dari coach saya berusaha akan lebih fokus dalam menghadapi coachee saya, lebih memberikan pertanyaan yang berbobot agar coachee bisa menyampaikan masalahnya dengan mengalir seperti air, seperti itu dalam konteksnya yaitu alur tirta. Ya, baik Bu. Ya, selanjutnya dalam kegiatan ini posisi saya sebagai pengamat ya Bu, saya akan menanyakan secara spesifik ya, kompetensi mana yang secara khusus, secara spesifik itu ingin diobservasi itu Bu, dikembangkan begitu. Kalau saya pribadi, saya ingin kompetensi dalam mengembangkan diri saya sebagai coachee, Bu. Itu kompetensi mengembangkan diri saya. Bagus nih Bu. Kemudian dari kegiatan coaching, Bu Purwanti sebagai coach dan Bu Opsi sebagai coachee, itu tentunya kan ada indikator dari ketercapaian ya, dari tujuan pengembangan
yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa, Bu? Ya, baiklah. Menurut saya sebagai coach itu indikatornya jika saya sebagai coach sudah dapat memberikan pertanyaan terbuka kepada coach saya. Sebagai coach bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang coach hadapi sampai dengan menyelesaikan masalahnya kemudian dalam suasana yang lebih harmonis sebagai mitra dan suasana yang lebih hangat. Itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dari proses coaching itu sendiri, Bu. Ya, baik, Bu. Kemudian kalau dari Bu Opsi, ini bagaimana, Bu, sebagai coach itu? Oh iya, indikator keberhasilan atau ketercapaian. Oh iya, indikator ketercapaian yang saya akan laksanakan di sini adalah saya sebagai coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalau saya sudah menemukan solusi, berarti saya anggap itu adalah berhasil. Ya, baik sekali, Bu. Data-data untuk kegiatan supervisi ini, coaching, sudah saya dapatkan. Nah, maka dari itu, monggo ini saya persilahkan, saya berikan waktu seluas-luasnya pada Ibu Purwanti dan Ibu Opsi untuk melakukan coaching. Monggo, silahkan, Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Nila yang telah diberikan. Baiklah, ini adalah kegiatan coaching dengan topik permasalahan yang berkaitan dengan murid yang masih menumbuhkan semangat belajar murid untuk persiapan lomba. Monggo, Bu Opsi. Baik, Ibu, terima kasih. Kita mulai saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Purwanti? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Opsi. Oke, mohon maaf nih, Bu. Apa Ibu bisa meluangkan waktu sebentar? Saya mau bercerita, Bu. Ada beberapa kendala yang sedang saya rasakan ketika saya diberi tugas melatih murid untuk persiapan lomba OSN, Ibu. Baik, Bu Opsi, apa yang mau Ibu ceritakan, Begini, Bu Pur, akhir-akhir ini saya merasa beberapa murid bimbingan saya di kelas kurang bersemangat dalam berlatih. Berbagai alasan dikemukakan murid saya itu membuat saya jadi galau, Bu. Lalu apalagi ini kan untuk persiapan lomba, jadi saya bingung dalam membimbing mereka itu bagaimana begitu, Bu. Seperti itu, Ibu. Jadi menurut Bu Opsi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Iya, saya sebelumnya berterima kasih sekali pada Bu Pur yang mau mendengarkan curhatan saya. Saya ini mengharapkan ada ide-ide segar, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi. Ini kaitannya dengan menumbuhkan semangat murid dalam berlatih. Nah, ini berlatihnya saya ingin mempersiapkan mereka mengikuti lomba-lomba, Bu. Apalagi tugas membimbing itu diberikan kepada saya, begitu, Bu. Ya, baiklah. Menurut Bu Opsi, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang bersemangat dalam kegiatan berlatih bersama Bu Opsi, nggih? Begini, Bu, menurut saya ini sih, Bu, ini kalau menurut saya hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang bersemangat sepertinya model pembelajarannya yang kurang bervariasi, Bu. Lalu sumber belajarnya juga kurang, sehingga mereka itu murid-murid saya jadi menjadi bosan, lalu kurang bersemangat, kurang berkonsentrasi dalam berlatih, Bu. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu, permasalahannya.
Kemudian kira-kira ide segar seperti apa saja ya Bu yang bisa membuat Ibu Opsi itu lebih bersemangat lagi untuk melatih siswanya atau muridnya agar lebih berkonsentrasi, Bu? Saya sempat terpikirkan bahwa mungkin ini menjadi ide segar bagi saya sendiri. Saya menginginkan pembelajaran yang kami lakukan bersama itu terasa menyenangkan dan asik, Bu, dalam berlatih sehingga mudah untuk berkonsentrasi. Begitu, Bu. Iya Bu, betul sekali yang apa yang Ibu sampaikan. Saya juga setuju dengan Ibu Opsi. Lalu menurut pendapat Ibu, Bu Opsi itu ide segar apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu merasa asik, menyenangkan, sehingga lebih konsentrasi dalam persiapan untuk lomba tersebut. Oh iya Ibu, ini menurut saya ide-ide segarnya itu contohnya mungkin bisa menggunakan metode belajar sambil bermain sepertinya Bu. Lalu pembelajarannya itu ya seperti yang sudah seharusnya dilakukan, berpusat pada murid dengan memberikan misalnya ice breaking pada saat berlatih. Kemudian untuk murid juga diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya dengan cara melihat video-video yang diunduh dari YouTube, TikTok. Kan sekarang eranya digital, media sosial banyak menunjukkan hal-hal yang kreatif, lalu ada games-games yang bisa saya lakukan supaya kegiatan berlatih lebih menyenangkan. Oke, baiklah Bu Opsi. Dari ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam membimbing murid untuk berlatih dan lebih bersemangat, lebih berkonsentrasi? Kira-kira Bu Opsi menilai diri sendiri itu di skala 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa nih Bu? Tadi itu Bu, baik. Saya rasa saya masih di dalam posisi 6 sepertinya Bu. Karena saya belum begitu mampu menumbuhkan semangat belajar pada murid-murid saya secara maksimal Bu. Oke. Jadi ada di level 6 Ibu. Iya, Nah, Bu. setelah pertemuan kita hari ini, kira-kira targetnya mau ditingkatkan sampai level berapa Ibu? Kalau ditanya target yang diinginkan Ibu, saya ingin mencapai level 10 Bu. Ya, tapi saya usahakan Ibu di angka 9 dulu lah. Nanti saya upayakan lagi bisa sampai ke level 10. Ya, semua itu saya pikir membutuhkan proses dan waktu yang cukup banyak ya Bu ya. Bu, semangat Bu Opsi, semoga Bu Opsi bisa mencapai ke titik 10, ke level 10. Baiklah, Bu Opsi, dari beberapa langkah yang Ibu sampaikan tadi, ini tentunya tidak mudah, tentunya membutuhkan waktu, perjuangan. Kemudian apa saja nih rencana aksi atau strategi yang akan Ibu Opsi lakukan? Iya Bu, strategi yang akan saya lakukan yang pertama itu saya akan menggunakan metode belajar sambil bermain. Pembelajarannya itu berpusat pada murid. Lalu kemudian saya juga akan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti permainan, video-video pembelajaran, video-video yang saya nanti unduh dari YouTube atau media yang sedang tren sekarang, misalnya TikTok Bu, guna menumbuhkan sekaligus memotivasi murid untuk lebih bersemangat lagi dalam berlatih ketika nanti mempersiapkan lomba. Begitu Bu Pur. Bagus sekali rencana Bu Opsi, mudah-mudahan berhasil. Amin. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini akan Ibu mulai lakukan?
Saya berencana dalam minggu ini, Bu, secepatnya akan saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu. Oke. Kemudian komitmen apa nih yang bisa Ibu lakukan terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Oh iya, saya berkomitmen untuk menjalankan ini semua, Ibu. Saya berkomitmen menerapkan metode belajar sambil bermain, serta menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor kemampuan murid saya, seperti sumber belajar dari video, dari permainan-permainan, ada lagi media TikTok, sehingga murid-murid itu senang dan bahagia dalam kegiatan berlatih untuk persiapan lomba agar nanti hasilnya maksimal, Bu. Oke, Bu Opsi. Kemudian kira-kira siapa saja yang dapat membantu dalam menjaga komitmen, mengingatkan Bu Opsi dalam melakukan hal tersebut, Bu? Tentunya rekan sejawat, Bu, sebagai mitra kerja yang saya rasa memiliki kompetensi untuk mengarahkan saya, Bu, serta melibatkan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan untuk senantiasa memberikan dorongan, dukungan, serta arahan kepada kami sebagai guru-guru semuanya. Baiklah Bu Opsi, kita sudah di penghujung percakapan, kemudian kira-kira yang sudah kita obrolkan tadi, apa yang sudah Ibu Opsi rasakan dan Ibu dapatkan, Bu, dari obrolan kita tadi itu? Iya, Bu, ternyata obrolan ini begitu menginspirasi saya. Jadi dapat memunculkan ide-ide segar yang menginspirasi. Yang intinya saya dapatkan ide itu untuk menumbuhkan semangat belajar murid, Bu. Terima kasih Bu Opsi, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan mendapatkan kesuksesan. Oke, berarti kita akan bertemu lagi Bu, insya Allah minggu depan. Saya kepingin tahu Bu, saya kepingin tahu perkembangan atau perubahan apa saja yang sudah didapatkan di minggu depan setelah menemukan ide-ide segar yang telah kita obrolkan ini. Bu, terima kasih Pupur Pupur sudah mau meluangkan waktunya kepada saya. Sama-sama Bu Opsi, sukses selalu mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bermanfaat untuk murid-murid kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Opsi. Terima kasih, demikianlah percakapan saya melaksanakan coaching bersama Bu Opsi, dan saya kembalikan lagi waktunya kepada Ibu Nila. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih kepada Bu Purwanti dan Bu Opsi yang sudah melakukan praktek coaching. Apa yang sudah dipraktekkan oleh Ibu berdua itu sudah bagus sekali Bu, mengalir seperti aliran air dan tidak ada sumbatan, begitu Nah, di mana tadi topik pembicaraannya itu tentang menumbuhkan semangat belajar murid untuk persiapan lomba, ya Bu ya. Betul. Baik Bu Pur dan Bu Opsi, dari catatan-catatan yang saya lakukan tadi selama proses yang panjenengan berdua sudah lakukan, saya mencatat bahwa proses coaching sudah menggunakan alur tirta, di mana coaching sudah jelas sekali, yaitu adanya tahap dari coach menanyakan tujuan, kemudian adanya tujuan juga yang disampaikan oleh coach. Kemudian ada identifikasi masalah, ada penggalian begitu, penggalian dari permasalahan. Selanjutnya
Juga ada rencana aksi yang tadi sudah disampaikan, di mana di sini terlihat dari Bu Purwanti itu selalu memberikan pertanyaan terbuka ya antara aksi yang disampaikan oleh Bu Opsi sebagai coaching. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai coach dan coachee. Dari catatan saya juga terlihat bahwa Bu Purwanti sebagai coach sudah menerapkan prinsip-prinsip di mana bebas dari penilaian dan asumsi begitu. Kemudian Bu Opsi juga sudah fokus pada indikator yang akan dikembangkan dan bisa saling bertukar pikiran begitu nggih antara coach dan coachee. Jadi itu sangat baik sekali Bu dari praktik yang sudah Ibu kan tadi nggih. Kemudian seperti ini Bu Purwanti dan Bu Opsi, dari proses coaching yang sudah Ibu praktikkan itu kan ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan begitu ya Bu. Nah di proses ini apakah kira-kira sudah tercapai atau belum ini Bu indikator ketercapaian pengembangannya? Ya, alhamdulillah sudah Ibu, saya sudah menemukan solusi sebagai coaching dalam mengatasi masalah saya. Ya, alhamdulillah. Ya dari Bu Purwanti ada yang mau disampaikan? Baiklah, terima kasih Bu Nila. Saya sebagai coach juga sudah terselesaikan masalahnya, yaitu dari indikator yang diinginkan sudah sangat tercapai. Ini terbukti dari supervisi yang sudah disampaikan, karena sudah terlihat adanya solusi antara permasalahan yang disampaikan oleh coachee dan sudah bisa mencari jalan keluar atau solusi atas masalah-masalah yang disampaikan. Sedangkan coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka saja. Oke Bu, baik sekali ya Bu ya. Dari catatan yang saya peroleh, saya juga ingin menyampaikan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang diinginkan berdasarkan dari hasil percakapan tadi ya Bu ya. Jadi tujuan itu sudah tampak di awal percakapan sehingga pembicaraan menjadi lebih terarah. Kemudian identifikasi atau penggalian masalah juga sudah muncul dari coaching yang dipancing dengan pertanyaan terbuka oleh coach. Kemudian coach juga bisa menyampaikan pengembangan rencana aksi. Ini berkaitan juga dengan ide-ide segar itu tadi yang mana ada pembelajaran bervariatif, kemudian ada ice breaking, eksplorasi diri sendiri siswanya. Kemudian ada game-game sehingga latihan itu menjadi menyenangkan. Itu merupakan rencana aksi dari coaching. Nah, kemudian ada tanggung jawab juga dari rencana yang akan disampaikan. Kemudian ada komitmen atas hasil yang dicapai. Ini tentunya merupakan proses untuk langkah selanjutnya. Nah, adakah kompetensi-kompetensi lain Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil percakapan yang sudah sesuai dengan alur Tirta ini Bu? Oh ya, mungkin saya ya Bu ingin lebih mengembangkan ide-ide kreatif ketika saya mendapatkan persoalan sehingga saya menemukan solusinya dengan secara efektif. Baik. Saya Bu, baik. Saya sebagai coach juga ingin mengembangkan di alur Tirta di bagian rencana, karena di alur ini bisa mengembangkan rencana dari coachee yang disampaikan, di mana seorang coach bisa mengembangkan dan memberikan pertanyaan terbuka sehingga percakapan lebih nyaman dan terjalin kemitraan, agar supaya di area rencana ini dapat ditemukan solusi dari masalah-masalah yang disampaikan oleh coachee. Baik Bu. Terima kasih ini ya Bu Purwanti dan Bu Opsi
kita telah selesai melaksanakan praktek coaching dengan 3 peran, nggih. Saya sebagai pengamat, kemudian Bu Purwanti sebagai coach, dan Bu Opsi sebagai coachee. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu ini ya Bu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian demonstrasi kontekstual kami dalam melaksanakan praktek coaching dan semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.